Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang bahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang kisah Nabi yang mulia, Nabi Yusuf alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu surat yang panjang, ya, lebih dari 100 ayat tentang nabi tersebut, itu Nabi Yusuf alaihissalam, tentang kisahnya. Dan Nabi Muhammad SAW pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, yaitu Al-Karim Yusuf alaihissalam Ibnul Karim. Al-Karim artinya yang mulia, putranya yang mulia, putranya yang mulia, putranya yang mulia. Itu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan inilah silsilah zahabiyah, silsilah emas yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun. Ya, nasab yang terbaik yaitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Ya, tidak pernah terkumpulkan 4 generasi berturut-turut adalah nabi. Adapun kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Allah khususkan dalam surat yang Allah sebutkan dengan surat Yusuf, yang Allah buka di awal surat tersebut, ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasas, kisah yang terindah. Ahsanal qasas di sini ada 2 pendapat di kalangan para ahli tafsir. Apa maknanya ahsanal qasas? Ada yang mengatakan al-qasas diambil dari al-qas, yaitu masdar dari fi'il qassa yaqussu, yaitu mengkisahkan. Artinya apa? Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad dengan pengkisahan yang terindah. Dengan pengkisahan yang terindah. Tidak ada yang mengkisahkan seperti cara mengkisahkan ini, karena yang mengkisahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada masdar, yaitu pengkisahan terindah. Kalau kita jadikan bahasa Indonesia, ahsanul qasas artinya dengan cara mengkisahkan yang terindah, yaitu caranya Allah dalam mengkisahkan. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan ahsanul qasas, al-qasas al-isim, maksudnya ahsanul qissah, yaitu kisah yang terbaik, kisah yang terindah. Ya, kalau pertama dari sisi pengkisahan, bahwasanya cara berceritanya, ini cara bercerita yang terindah karena yang bercerita adalah Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, kisahnya sendiri yang terindah, kisahnya yang terindah. Wallah alam, ini dua pendapat yang tidak bertentangan, bahwasanya kisah Yusuf kisah yang terindah dan cara penyampaiannya juga yang menyampaikan adalah Allah juga yang terindah. Kenapa disebutkan dengan ahsanul qasas? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, karena dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak perubahan kondisi, dari satu kondisi menuju kondisi yang lain, dari satu ujian menuju ke ujian yang lain, dari ujian menuju kenikmatan, ya, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang diuji, yang dihasati oleh kakak-kakaknya, dilempar dalam sumur, kemudian dipenjarakan, akhirnya menuju pada kenikmatan. Rangkaian ujian tersebut ternyata hasilnya menjadi kenikmatan, menjadi seorang penguasa di kota Mesir, bendaharawan kerajaan Mesir. Kemudian juga perubahan kondisi dari kehinaan menjadi kejayaan, ya. Tadinya Yusuf alaihissalam budak, ya, dijual oleh kakaknya sebagai budak, kemudian akhirnya menjadi penguasa, ya. Kemudian dari perpecahan menjadi perpisahan, ya. Dari perpecahan dan perpisahan menjadi persatuan, ya. Bagaimana kakaknya tercerai-berai dengan Yusuf, akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sebelumnya Yusuf terpisah dengan ayahnya Ya'qub alaihissalam, kemudian sekian puluh tahun dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari musim penghijau menjadi musim kemarau, kemudian musim kemarau menjadi musim penghijau kembali. Ya, dari kemakmuran menjadi kesempitan, dari kesempitan menjadi kemakmuran, dari pengingkaran menjadi pengakuan. Sungguh ini perubahan-perubahan kondisi yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf ini luar biasa. Makanya inilah di antara sebab kenapa kisah Yusuf disebut dengan ahsanal qasas, kisah yang terindah atau pengkisahan yang terindah. Adapun kisah Yusuf, kalau kita mau bicarakan sangat panjang lebar, kita harus mentafsirkan surat Yusuf. Tapi insya-Allah saya akan punya majelis yang lain biiznillah, majelis lain tentang tafsir surat Yusuf, kita akan menyampaikan dengan terperinci. Namun pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan secara ringkas aja, ya.
Adapun Yusuf alaihissalam adalah salah seorang dari putra-putra Yakub. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan kemarin, Yakub alaihissalam menikah 4 orang, ya, 4 orang, yaitu di antaranya Rahil, kemudian Lea, kakaknya Rahil, kemudian dari budak-budak mereka Bilha sama Zilfa. Dari Rahil lahirlah Yusuf dan Binyamin, kakak beradik. Yusuf Binyamin, satu ayah satu ibu, saudara kandung. Adapun 10 saudaranya yang lain, maka dari 3 ibu yang lain. Dari 3 ibu yang lain. Dan Yakub alaihissalam sangat sayang kepada Binyamin dan Yusuf, terkhususnya Yusuf. Tidak disebutkan kenapa Yusuf begitu disayang oleh Yakub. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab, karena Yusuf adalah seorang yang sangat baik, yang berakhlak mulia. Wajar seorang ayah kemudian lebih sayang kepada anaknya yang kemudian soleh, taat, itu wajar, tidak bisa dipungkiri. Sebagaimana anak-anaknya banyak, dia berusaha untuk adil dalam semuanya, tapi namanya rasa sayang tidak bisa dia miliki. Yang memiliki hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW memiliki istri 11, ya. Kemudian Nabi SAW berusaha tetap berbuat adil, tapi rasa sayang tidak bisa diatur oleh hati Nabi. Karena yang mengatur hati Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan Nabi berkata, Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu, masalah nginap, jatah nginap, masalah pembagian nafkah, aku berusaha adil, ini yang aku mampu. Fala talumni, ya Allah jangan kau celah aku, fima tamlik wala amlik, pada perkara yang kau kuasai dan aku tidak menguasai. Itu masalah hati. Itu Nabi SAW lebih cinta kepada Aisyah daripada radhiyallahu anha daripada yang lainnya. Sama Nabi Yakub alaihissalam, dia tentu berbuat adil kepada anak-anaknya. Tetapi Yusuf alaihissalam memiliki kelebihan tersendiri, ya. Yusuf mungkin anak yang soleh, taat, sehingga akhirnya nampaklah kecondongan Nabi Yakub kepada Yusuf alaihissalam. Hal ini akhirnya dijadikan bahan oleh anak-anaknya untuk berbuat jahat kepada Yusuf. Maksud saya, kita jangan menuduh bahwasanya Yakub tidak adil alaihissalam. Ini seorang nabi, seorang yang soleh, bahkan orang yang paling soleh di zamannya. Tetapi tadi kecenderungan hati tidak bisa dipungkiri, apalagi anak tersebut baik, ya. Misalnya qadarullah kita punya anak misalnya 10, kemudian yang satu soleh, taat, kemudian baik, yang lain kurang ajar, kemudian enggak peduli sama orang tua, ya wajar. Tidak bisa kita pungkiri kecenderungan hati kepada yang baik, suatu yang wajar. Tetap berusaha untuk berbuat adil, namun saya katakan tadi kecenderungan itu tidak bisa kita pungkiri. Yang menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saudara-saudaranya 10 orang cemburu kepada Yusuf. Terlebih lagi Yusuf bermimpi dengan mimpi yang menakjubkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala Yusufu li abihi, ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai ayahanda, sungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang sujud kepadaku, melihat rembulan dan matahari sujud kepadaku. Mimpi yang menakjubkan. Benda-benda langit yang besar-besar, 9 bintang, matahari, rembulan, sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti kemudian hari akan ditakwilkan, ternyata maksudnya 11 bintang adalah saudaranya Yusuf, yaitu Binyamin dan 10 kakak-kakaknya. Kemudian matahari maksudnya adalah ibunya Yusuf. Kemudian rembulan maksudnya Al-Qamar adalah Yakub alaihissalam. Apa kata ayahnya? Ya, ayahnya berkata, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Kata Yakub alaihissalam, wahai putraku, jangan kau ceritakan kisahmu ini kepada kakak-kakakmu, saudara-saudaramu, ya. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan berbuat makar, rencana buruk kepada engkau. Ingat, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan, ya, adalah musuh yang nyata bagi manusia. Benar, kalian bersaudara. Tapi kalau syaitan sudah masuk di antara kalian, maka bisa terjadi permusuhan. Meskipun satu bapak. Maka jangan ceritakan hal ini kepada kakak-kakakmu. Dan ini adalah wasiat yang baik dari Nabi Yakub alaihissalam. Bahwasanya tidak semua kenikmatan yang kau dapatkan wahai Yusuf, kau ceritakan kepada kakak-kakakmu. Ya, sembunyikan saja, karena kalau mereka tahu, mereka tidak kuat untuk menghadapinya, mereka akan hasad kepada engkau, mereka akan dengki kepadamu. Ini kaidah pada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua kenikmatan yang kita rasakan harus kita share. Ya, sebagian orang Masya Allah hobi men-share seluruh yang dia miliki.
men-share kenikmatan yang dia miliki, men-share mobil yang dia miliki, men-share rumah indah yang dia miliki, men-share suami tampan yang dia miliki, men-share istri cantik yang dia miliki, men-share semua jalan sana ke sana dia share. Buat apa? Kalau niatnya untuk bersyukur kepada Allah, tidak harus demikian. Kalau niatnya untuk pamer, maka bisa menimbulkan kecemburuan, bisa membuat orang sedih tatkala melihatnya. Si miskin memandang, maka si miskin sedih. Dan yang lainnya, ya, oleh karena tidak semua kenikmatan kita share. Ada kenikmatan kita share kepada orang-orang yang kita percayai. Contohnya Yusuf bercerita kepada bapaknya. Cerita kepada Yakub karena dia tahu bapaknya seorang nabi, bapaknya amanah, sayang kepadanya. Oleh karenanya kalau kita cerita kepada orang yang sayang sama kita, enggak ada masalah. Kita ceritakan kawan dekat, teman dekat, ya, kita sudah sering bersama, kita kenal dia baik, kita ceritakan tentang keberhasilan kita, enggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita cerita kepada semua orang, tidak semua orang bisa menahan hatinya. Ya, dia akan sakit hati, dia akan hasad, dia akan cemburu, ya. Ya. Kalau orang tanya, "Kamu mobilmu berapa?" "Mobil saya 2 misalnya." Hasad dia, "Kok bisa mobilnya 2? Pekerjaan kayak begini mobilnya 2 misalnya." Kalau tanya, "Kamu rumahmu ada berapa?" 2. "Kok bisa rumahnya 2? Hasad. Kalau bilang saya enggak punya rumah, masih ngontrak, oh kasihan, miskin, dihina. Ya, oleh karenanya kalau orang tanya kepada kita, kita jawab dengan global aja. Kita tidak kenal orang tersebut, kita jawab dengan global. Alhamdulillah, Allah saya punya tempat tinggal, alhamdulillah Allah kasih saya kenikmatan. Tidak usah kita perinci. Karena terkadang perincian tersebut membuat orang tidak kuat mendengarnya. Orang bisa hasad, orang bisa dengki. Dan tidak semua kelebihan yang kita miliki untuk kita share. Ya ikhwan, kita kan ingin hidup tenang. Sebagian orang memang ingin dijadikan bahan sebagai bahan komentar, ya. Makanya dia suka dengan demikian, apalagi YouTuber ya ingin orang lihat semuanya. Sudahlah, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya orang tidak seperti itu. Orang ya privasi dia jaga, ya, kemudian menjauhkan orang dari komentar terhadap dirinya, ya. Dan tidak semua kenikmatan dia pamerkan akan menimbulkan hasad dari orang atau menyedihkan orang lain, ya, dan macam-macamnya. Taib. Perhatikan di sini, ternyata hasad bisa muncul dari kerabat, ya, muncul dari kerabat. Oleh karenanya para ulama mengatakan kisah ini, surat Yusuf adalah surat Makkiyah, turun di kota Mekah sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Kenapa? Seakan-akan Allah ingin mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kau jangan terlalu bersedih wahai Muhammad. Sungguhnya kerabat-kerabat memusuhimu, ommu, pamanmu, Abu Lahab memusuhimu. Kerabat-kerabatmu dari Bani Hashim juga sebagian memusuhimu. Quraisy kan Nabi Muhammad suku Quraisy. Suku besarmu Quraisy juga memusuhimu. Paling depan dalam memusuhimu Quraisy, padahal kalian satu rumpun. Mereka satu rumpun dengan Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan Allah mengatakan, jangan kau sedih wahai Rasulullah SAW. Sungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam pernah dimusuhi oleh saudara-saudaranya sebapak. Ya, sangat dekat hubungannya. Yusuf dan yang lainnya sebapak, lain ibu. Tapi ternyata hal itu tidak menghalangi syaitan untuk mengadu domba. Maka janganlah kau terlalu bersedih wahai Muhammad. Ya, sampaikan kebenaran meskipun kerabat-kerabatmu memusuhimu, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW sedih. Wala tahzan alaihim, kata Allah, jangan kau sedih atas mereka. Ya, Rasulullah sedih mereka tidak dapat hidayah. Mereka musuhi Nabi SAW. Rasulullah sedih, dan itu ujian tersendiri, dimusuhi oleh suku sendiri, dimusuhi oleh Quraisy. Sama Nabi Yusuf alaihissalam dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Ini ujian tersendiri. Ujian tersendiri. Seharusnya kakak-kakaknya menolong dia. Harusnya kakak-kakaknya bangga dengan Yusuf alaihissalam. Tapi justru malah memusuhinya, bahkan buat makar kepadanya. Walaupun Yusuf tidak cerita kepada kakak-kakaknya, tetapi kakak-kakaknya memang cemburu. Dasarnya sudah cemburu kepada Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka berbicara di antara mereka. Ya, di antara mereka. Idh qalu laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin, kata Allah. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana la fi dhalalin mubin. Kata mereka, Yusuf dan saudaranya si Binyamin lebih disayang oleh ayah kita daripada kita. Padahal kita lebih banyak. Kita 10 orang, mereka cuma berdua. Ya, kita ini 10 orang, mereka cuma berdua. Yusuf, Binyamin, kita 10 orang. Apa kata mereka? Inna abana la fi dhalalin mubin. Sungguhnya ayah kita dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah. Bagaimana dalam kesesatan nyata? Ayah mereka adalah Nabi Yakub alaihissalam. Yaitu sesat dalam hal duniawi. Kalau dalam agama tentunya tidak, karena mereka tahu bapak mereka seorang nabi. Dan ini ibtila, Allah menguji Nabi Yakub alaihissalam dengan anak-anak yang durhaka pada saat itu, saudara-saudara Yusuf. Meskipun nanti mereka akhirnya sadar,
Tapi inilah ibtila, ujian Allah menguji Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya karena mereka hasad, mereka berencana untuk berbuat keburukan kepada Yusuf alaihissalam. Kata mereka, uqtulu Yusuf awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Perhatikan kata mereka. Sudah, kita bunuh Yusuf aja. Kita bunuh Yusuf. Pilihan pertama bunuh Yusuf. Pilihan kedua, awitrahuhu ardan, atau buang dia sejauh-jauhnya di suatu areal yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga tidak lagi dia tinggal di rumah kita, sehingga bapak kita bisa fokus terhadap kita, sayang kepada kita. Ini tujuannya. Tujuannya Yusuf dibuang, kemudian Yusuf sudah tidak ada lagi, sehingga kalau Yusuf sudah tidak ada, Yakub alaihissalam akan fokus cinta kepada kakak-kakaknya. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Setelah itu jadilah kalian orang-orang saleh. Dia terencana, tentunya iblis memberi ide kepada mereka. Bagaimana ya udah kita bunuh Yusuf atau kita buang dia sejauh-jauhnya, setelah itu kita bertobat. Jadi orang soleh, anak soleh. Setelah bertobat, ayah kita sayang sama kita, selesai urusan. Dan itu banyak orang melakukan maksiat dengan demikian. Sudah sekali ini, saya korupsi sekali, sudah saya bertobat. Ini kesempatan emas, tidak bisa saya tinggalkan. Kapan lagi saya mau korupsi? Kasih duit, ambil, abis ini saya bertobat. Abis ini saya mau naik haji. Begitu ya. Syaitan sering berbuat seperti itu, ya. Memudahkan orang untuk bermaksiat dengan dalih habis itu kita bertobat. Habis itu engkau bertobat, selesai urusan, Allah Maha Pengampun. Dan inilah setan yang pernah datang kepada saudara-saudara Yusuf, itulah yang pernah datang kepada kita. Yang menyuruh kita untuk bermaksiat setelah kita bertobat. Ya, sekali ini aja, 2 kali ini aja, 3 kali ini aja, 4 kali ini aja, terus Allah Maha Pengampun. Akhirnya kita mudah bermaksiat dan kita melakukan apa yang kita lakukan. Sementara kita tidak tahu apakah Allah menerima taubat kita, apakah kita masih bisa hidup selanjutnya. Ya. Lihat rencana mereka, Yusuf dibunuh atau Yusuf dijauhkan. Setelah itu ayah mereka fokus kepada Yusuf alaihissalam, kepada mereka. Ternyata rencana mereka gagal semuanya. Nanti setelah mereka berhasil mengasingkan Yusuf, Yusuf sudah hilang, dianggap mati. Ayah mereka juga tidak sayang sama mereka. Ternyata Yakub alaihissalam fokusnya kepada Binyamin, sama saja. Tujuan mereka tidak berhasil. Ujian mereka tidak berhasil. Setan kasih gambaran, caranya begini, mereka kerjakan ternyata tidak berhasil. Taib, setelah mereka bermusyawarah untuk membunuh Yusuf, subhanallah, hasad luar biasa ya. Hasad kalau sudah masuk pada hati seorang, bahkan saudara dekatnya pun bisa dia celakakan ya. Dan ini menakjubkan, saya pernah ketemu seorang lapor kepada saya, Ustaz, saudara saya disihir. Siapa yang sihir? Kakaknya atau adiknya gitu. Kakaknya, loh. Kasih tahu kakaknya itu syirik. Kakaknya tahu, kakaknya lulusan pondok, tahu itu syirik. Tapi kenapa disihir? Ya sudah, karena dia jengkel sama adiknya. Bayangkan. Hasad luar biasa menjadikan seorang nekat berbuat kesyirikan yang penting untuk menyenangkan hatinya ya. Dan hasad pernah terjadi kepada anak Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu naba abanai Adam bil haqq. Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ya. Qala qutulannab. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka naba abanai Adam, tentang kisah dua anak Adam. Tatkala mereka berdua, itu Qabil dan Habil, konon namanya Qabil dan Habil, tatkala mereka berdua memberikan kurbanan, yaitu hewan kurban kepada Allah, fatuqabbala min ahadihima, diterima dari salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, yang satu tidak diterima. Akhirnya yang tidak diterima hasad. Qala aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Ternyata hasad menjadikan seorang bisa membunuh saudaranya sendiri. Dan lihatlah, 10 orang ini ternyata berencana untuk membunuh Yusuf. Mereka rencanakan gimana kita bunuh Yusuf, tapi di antara 10 orang tersebut ternyata ada yang baik ya. Binyamin tidak ikut dalam rapat tersebut karena Binyamin satu rumpun sama Yusuf, sehingga tidak diajak musyawarah oleh kakak-kakaknya. Karena Binyamin tentu membela Yusuf alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Salah seorang dari mereka berkata, janganlah kalian bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Sudah cukup lemparkan saja dalam sumur. Yaltaqitu ba'dhu sayyaran, nanti ada orang yang musafir ngambilin dia. In kuntum fa'ilin. Kalau kalian benar-benar ingin berbuat buruk kepada Yusuf, jangan dibunuh. Itu adik kita. Sudah lempar aja di sumur, nanti diambil oleh para musafirin. Kan tujuan kita yang penting dia jauh, tidak di depan mata ayah kita lagi. Kalau dia sudah enggak ada, ya kita fokus sama kita. Sudah, enggak usah dibunuh, yang penting tujuan tercapai. Ini yang terbaik di antara mereka. Ini orang yang terbaik di antara 10 orang tersebut. Akhirnya mereka jalankan rencananya.
agar bisa mengasingkan, menjauhkan Yusuf dari bapaknya. Mulailah mereka bersandiwara. Datanglah mereka kepada ayah mereka. Ya abana, ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai ayahanda, wahai ayah kami, kenapa engkau tidak percaya kepada kami untuk urusan Yusuf? Wa inna lahu lanasihun. Sungguhnya kami sangat ingin kebaikan kepada Yusuf. Nasihun artinya kami ingin kebaikan kepada Yusuf. Mereka menggunakan nun taukid, wa inna lahu lanasihun. Nun taukid, lam taukid. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, padahal kenapa ayahanda kau tidak percaya kepada kami untuk urusan Yusuf? Padahal wa inna lahu lanasihun. Kami ini benar-benar sangat ingin kebaikan kepada Yusuf. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Ya, biarkan Yusuf pergi bersama kami besok. Ya, di rumah terus bosan, pergi sama kami jalan-jalan dan kami sungguh-sungguh akan menjaganya. Kasih kayaknya rencana baik sama ayahnya. Wahai ayah, udah Yusuf tiap hari di rumah. Udahlah keluar jalan-jalan sama kami, biar main-main, kami berburu dia main-main di lapangan, biar menghilangkan kejemuan dan yang lainnya. Ide yang bagus. Apalagi Yusuf masih anak-anak, mungkin suka main-main. Apa kata ayahnya? Inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Sungguh aku ini sangat sedih kalian bawa pergi Yusuf. Jadi ayahnya sangat sayang kepada Yusuf sehingga Yusuf sekali tidak dia lihat dia sedih. Karena mungkin Yusuf ini luar biasa baik, mungkin apalagi tampan, sejak kecil sudah nampak ketampanannya. Banyak faktor yang membuat Yakub alaihissalam sangat sayang kepada Yusuf ya. Makanya dia mengatakan inilah yahzununi. Sungguh aku sangat sedih kalau kalian pergi membawa Yusuf. Ini sebab pertama. Berpisah dari Yusuf aja sehari, beberapa jam sudah buat sedih Yakub. Wa akhafu ayyakulahu dhi'bu, dan yang kedua, aku khawatir dia dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, sementara kalian akan lalai. Ya. Ini dalil bahwasanya Nabi Yakub tidak tahu ilmu gaib. Dia seorang nabi. Dia manusia terbaik di zaman itu yang masih hidup tatkala itu. Nabi yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, namun dia tidak tahu ilmu gaib. Dia tidak tahu kalau bahwasanya kakak-kakaknya ini pada bohong. Dia enggak ngerti. Kalau dia tahu ilmu gaib, kalian bohongin aku. Nah, dan Allah tidak kasih tahu bahwasanya kakak-kakaknya bohong. Kenapa? Karena memang Allah ingin menguji Yakub alaihissalam dengan terpisah dari orang yang dia cintai, Yusuf alaihissalam. Subhanallah, kita kalau renungkan bagaimana para anbiya mereka diuji dengan hal yang mereka cintai. Ya, bagaimana Ibrahim sudah kita ceritakan. Sekarang Yakub terpisah dari Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Muhammad SAW terpisah dari kampung halamannya dan yang lainnya. Wa akhafu an yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilan. Aku khawatir dia akan dimakan oleh serigala sementara kalian lalai tidak bisa menjaga Yusuf. Apa kata kakak-kakaknya? Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Seandainya Yusuf dimakan oleh serigala sementara kita ini 10 orang, wahai ayahanda, inna idzal la khasirun, sungguh perkara yang rugi. Bagaimana tidak bisa lawan serigala? Mungkin 1 orang di antara kita bisa lawan serigala. Apalagi kita 10 orang. Jangan khawatir ayahanda, ingin meyakinkan ayahnya. Kita ini 10 orang ya. Kita satu aja bisa ngelawan serigala, apalagi 10 orang. Akhirnya Nabi Yakub terpedaya oleh mereka dan akhirnya dia pun setuju. Ya silakan bawa Yusuf. Ya dia husnuzon, mungkin kakak-kakaknya. Bagaimanapun kakak tetap aja kakak. Ya. Bagaimanapun kakak tetap aja kakak. Mau hasad sama Yusuf, mau dengki, toh ini adik mereka. Tidak terfikir oleh Yakub bahwasanya mereka akan nekat melakukan demikian. Bahkan sebelumnya mereka sudah berencana untuk membunuh Yusuf alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya mereka pun pergi membawa Yusuf. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Tatkala mereka pun pergi membawa Yusuf dan mereka sepakat untuk melemparkan Yusuf di dasar sumur. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kata Allah, dan kami wahyukan kepada Yusuf, si kecil Yusuf alaihissalam. Ketika dia dilemparkan dalam sumur tersebut, kata Allah, kami wahyukan kepada dia, wahai Yusuf, suatu saat kau akan kabarkan kepada mereka tentang perbuatanmu ini. Dan ini akan terjadi nanti. Setelah Yusuf jadi menteri, jadi bangsawan, dia akan sampaikan, bukankah kau pernah melakukan aku demikian? Bukankah kalian wahai kakak-kakakku pernah melakukan demikian kepada aku begini-begini? Tapi Allah ingatkan, la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Suatu hari kau akan kabarkan perbuatan mereka ini kepada dirimu, kau kabarkan, kau ulangi lagi kabarnya kepada mereka. Sementara mereka tidak sadar. Taib akhirnya mereka taruh Yusuf dalam sumur. Mereka tunggu
Artinya mereka namanya masih sayang, tunggu adiknya ini selamat atau tidak. Mereka tidak tinggalkan pergi. Kalau tinggalkan pergi mungkin Yusuf, ya mereka namanya kakak mau jahat, tapi ada yang baik di antara mereka. Udah tunggu dulu, adik kita pastikan selamat dulu sampai dia benar-benar pergi dari negeri ini. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum. Kemudian tiba-tiba ada sekelompok musafirin lewat, lantas mereka mengirim seorang untuk ngambil air. Fa adla dalwa, kemudian orang ini masukkan timbanya ke dalam sumur. Tiba-tiba dipegang oleh Yusuf, ditarik-tarik, ternyata ada anak kecil di situ. Ya. Mereka berkata, dia berkata, qala ya busyra hadza gulam. Ya, kabar gembira, kita dapat budak di sini. Ada budak terlepas di sini. Bisa kita jadikan budak, rezeki dapat budak. Budak kabur, kita ambil, kita ikat, bawa pulang ke kampung. Ternyata kakaknya nunggu di situ. Kakaknya bilang, ini budak kami yang lepas, kalau mau beli. Wa asarruhu bidha'atan wallahu alimun bima ya'malun. Ya, akhirnya mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan dan Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Akhirnya Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, dibeli dengan darahima ma'dudah, dengan dirham yang sedikit. Ya, yang penting mereka enggak jual mahal. Kalau tawar-tawaran mahal akhirnya enggak jadi beli, ya repot. Yang penting ada dari tempat jauh beli, sudah bawa Yusuf ke sana. Si kecil Yusuf dibawa pergi. Yang penting dibeli. Akhirnya mereka jual meskipun dengan harga yang murah. Akhirnya setelah Yusuf dibawa pergi, mereka sudah pastikan adik mereka sudah jauh dari Palestina. Akhirnya mereka bikin drama lagi. Mereka pulang agak malam. Waja'u abahum aisya'an yabkun. Maka mereka datang menemui ayah mereka di waktu malam dalam kondisi nangis. Seharusnya pulang sore sudah pulang, tapi pulang malam-malam supaya dramatis. Dalam kondisi nangis, bayangkan mereka sepakat nangis. Kemudian mereka berkata, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kata mereka, wahai ayah kami, sungguhnya kami tadi berlomba-lomba dengan 10 orang, lomba panahan, lomba lari, lomba yang lainnya. Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina, kami biarkan Yusuf di tempat barang-barang, kami sedang bermain-main, fa akalahu adh-dhi'bu, tiba-tiba ada serigala makan dia. Namun wahai ayahanda, wa ma anta bimu'minin lana, kau tidak akan percaya kepada kami walau kunna shadiqin, meskipun kami jujur. Masya Allah, dramanya luar biasa. Nangis, kemudian mengatakan kalau kami pun jujur percuma kau tidak percaya. Ya. Untuk meyakinkan bapaknya, waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Ternyata mereka bawa bajunya Nabi Yusuf, kemudian sudah berlumuran darah. Ya. Bukan darah Yusuf tentunya. Qala, kata mereka, ayahanda lihat Yusuf bajunya penuh darah, dimakan oleh serigala. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tapi ayahnya tahu mereka bohong. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Ya. Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk tersebut. Fasabrun jamil, tetapi saya hanya bisa sabar dengan sabar yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah saja, kepada Allah lah aku mohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan. Artinya ayahnya tidak percaya. Ayahnya tidak percaya dengan tangisan mereka, ya. Ya, ayahnya tidak percaya dengan tangisan mereka. Ayahnya tidak percaya dengan baju yang berlumuran darah, ya. Semuanya di mata ayahnya adalah kedustaan. Kenapa Yakub tidak tahu ilmu gaib? Tadi kita jelaskan Yakub tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu bahwasanya kakak-kakaknya bakalan ngibulin bapaknya, ya. Namun kenapa dia bisa mengatakan bahwasanya kakak-kakak ini berdusta? Ada dua sebab. Pertama, mereka mengatakan bahwasanya Yusuf sudah mati, dimakan oleh serigala. Ya. Yakub menolak berita tersebut. Kenapa? Karena Yusuf sudah cerita bahwasanya akan terjadi suatu kejadian di mana matahari, rembulan dan 11 bintang sujud kepadanya. Artinya dia akan hidup dan bapaknya suatu saat akan sujud kepadanya, suatu saat di kemudian hari. Dan itu belum terjadi. Bagaimana kemudian dikatakan sekarang dia sudah mati, sementara mimpi tersebut mimpi yang menunjukkan masa depan. Oleh karenanya Yakub mengatakan ini bohong karena Yusuf enggak mati. Karena dia pernah bercerita bahwasanya ada rembulan, matahari dan 11 bintang sujud kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dilihat dari indikasi kebohongan apa, dari baju yang dibawa, bukti yang dibawa. Ternyata baju, disebutkan bahwasanya baju Nabi Yusuf tersebut ternyata penuh darah namun tidak terkoyak-koyak. Dan ini indikasi kebohongan.
Kalau namanya serigala, tidak mungkin dia makan kecuali baju terkoyak-koyak, robek-robek. Jadi mereka sudah berusaha bohong, tapi miss. Ada satu kesalahan mereka. Baju Nabi Yusuf tidak mereka robek-robek. Jadi ini tanda bahwasanya mereka bohong. Ya, ya. Jadi apa namanya? Mereka mengkambing hitamkan serigala. Mereka mengkambing hitamkan serigala. Serigala yang dituduh. Padahal bara'atu dhi'bi min dami Yusuf, ya. Serigala berlepas diri dari darahnya Yusuf. Ya, ada tulisan makalah demikian, bara'atu dhi'bi min dami Yusuf. Serigala berlepas diri dari darah Yusuf. Artinya dia dituduh oleh kakak-kakaknya membunuh Yusuf, padahal bukan dia yang membunuh. Tapi Nabi Yakub alaihissalam tahu anak-anaknya ini bohong, tapi dia tidak mencela, tidak maki, tidak marah-marah. Dia hanya mengatakan fasobrun jamil. Subhanallah. Ayah yang luar biasa, yang sangat sabar. Dikerjain sama anak-anaknya, dipisahkan dari anak yang paling dia cintai. Ini tingkat durhaka yang luar biasa oleh anak-anaknya. Tapi apa kata Nabi Yakub? Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hanya kepada Allah aku mohon pertolongan atas kebohongan yang kalian lakukan. Fasabrun jamil. Nah, apa yang dimaksud dengan sabrun jamil? Dalam Al-Quran Allah sebutkan sabrun jamil, hajran jamila, hajrun jamil, kemudian as-safhul jamil. 3. Sabrun jamil, hajrul jamil sama as-safhul jamil. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Wahjurhum hajran jamila. Fasfahi safhal jamil. Yang pertama sabrun jamil, sabar yang indah. Berarti ada sabar yang kurang indah. Sabar yang indah itu apa? Sabar yang tidak disertai dengan mengeluh kepada manusia. Seorang yang disebut sabrun jamil, dia sabar, dia hanya mengeluh kepada Allah. Artinya dia berdoa, hanya berdoa kepada Allah, menceritakan penderitaannya kepada Allah, minta solusi dari Allah. Itu namanya sabrun jamil. Adapun orang yang sabar tapi kemudian dia cerita sama orang, curhat sama orang, itu bukan sabrun jamil. Bukan sabrun jamil. Dia curhat kepada orang tentang penderitaan yang dia rasakan. Kata para ulama, seakan-akan dia mencurhatkan Allah kepada orang ini. Seakan-akan dia mengatakan, aduh Allah ini nakdirkan saya enggak benar. Jadi orang kalau curhat hati-hati, ya. Seorang kalau ingin sabrun jamil, sudah. Dia bukan, kalaupun cerita sama orang bukan dalam rangka untuk mengeluh tentang kondisinya, tapi dalam rangka mencari solusi, enggak ada masalah. Seorang datang, misalnya Ustadz, suami saya begini-begini, tapi waduh kenapa saya seperti ini, kenapa Allah mentakdirkan demikian, itu enggak boleh, haram hukumnya. Tapi sabrun jamil adalah kesabaran yang tidak disertai dengan curhat kepada orang lain. Ini yang terindah. Makanya Nabi Yakub alaihissalam, sebagaimana akan kita datang ayatnya, dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah, sebagaimana kita singgung pada 2 hari yang lalu. Dia mengatakan sungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku dan penderitaanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabrun jamil. Tapi yang kedua hajrun jamil. Hajrun jamil. Wahjurhum hajran jamila. Dan tinggalkanlah mereka dengan peninggalan yang baik. Maksudnya apa? Seorang meninggal, ada masalah dia dengan orang. Dia berusaha meninggalkan orang tersebut dengan cara yang baik. Kita mungkin tidak cocok sama orang lain, tidak harus kita ribut dengan dia. Ini kaidah dalam kehidupan. Kita enggak suka sama orang, kita pernah berkongsi sama dia dalam pekerjaan, dalam dakwah mungkin, dalam yayasan. Kita enggak cocok sama dia, tidak harus kita ribut baru pecah kongsi dalam kondisi ribut. Kita bisa meninggalkan dengan cara yang baik. Itu namanya hajran jamilan dan itu akhlak yang mulia. Ya sudah, kita mundur bertahap, mundur pelan-pelan, kemudian kita bilang dengan alasan yang baik, kemudian kita tinggalkan. Contoh, kita dalam grup WhatsApp. Kemudian terjadi keributan, ada satu ngejek, satu sudah, kita enggak cocok nih, enggak cocok dengan grup ini. Enggak usah kita ribut di situ, enggak usah. Tinggalkan dengan cara yang baik. Ada saat yang tepat kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah begini, saya kondisi sibuk dan macam-macam. Assalamualaikum, tinggalkan, ma'assalamah. Tidak harus kita tinggalkan, tidak harus ribut. Karena kita namanya dalam kehidupan manusia sosial, terkadang kita interaksi, terkadang kita gabung sama orang dalam satu yayasan, terkadang kita gabung sama orang dalam satu kelompok, dalam satu grup WhatsApp, dalam grup dakwah, dalam yang lainnya, kemudian timbul permasalahan. Nah, kita hadapi dengan hajran jamilan. Ingat hati-hati, tidak harus kita berpisah harus ribut. Ada orang tidak bisa begitu. Kalau pisah harus ribut. Setelah itu berlanjut dendam. Hanya membuat kita menderita. Dia menderita, kita pun menderita. Mungkin kita lebih menderita daripada dia. Akhirnya cari kesalahan ribut. Tidak usah. Keluar dengan cara yang baik. Assalamualaikum, assalamah, alhamdulillah. Itu namanya hajran jamilan. Meninggalkan dengan cara yang baik. Yang ketiga, fasfahi safhal jamil. Maafkanlah dengan cara yang baik. Ini yang susah. Sebanyak orang memaafkan tapi dia menggerutu, mencela dan yang lainnya. Ya,
kamu brengsek, kamu kurang ajar, tapi saya maafkan. Banyak orang seperti itu. Kamu brengsek, kamu kurang ajar, memang kamu brengsek, tapi saya maafkan. Tapi kalau safhal jamil, dia enggak ada mencela. Dan itu nanti dipraktikkan oleh Yusuf alaihissalam. La tathriba alaikumul yaum. Nanti akan sampaikan dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, tidak ada celaan kepada kalian. Memaafkan tanpa mencela itu berat, tapi itu ibadah. Jadi saya kata ini semua ibadah. Sabrun jamil ibadah. Hajrun jamil ibadah. Meninggalkan tanpa ribut ibadah. Antum kira bukan cuma dapat kemaslahatan duniawi, tidak. Itu ibadah. Orang Allah yang suruh. Allah yang suruh. Safhul jamil meninggalkan, memaafkan tanpa mencela juga ibadah. Kita nasihati boleh. Ya akhi, ente begini lain kali jangan begini. Tapi ente kurang ajar, ente brengsek, ente ternyata busuk, ente ternyata licik, ente ternyata kecut, ente ternyata asem. Repot kalau begitu. Itu namanya bukan safhul jamil. Safhul jamil kita nasihati oke, tidak usah mencela, kita maafkan. Itu ibadah. Ya Allah perintahkan. Inilah 3 akhlak mulia. Sabrun jamil, hajrun jamil, sama safhun jamil, maafkan yang indah. Taib. Akhirnya Yusuf alaihissalam, si kecil Yusuf dijual, akhirnya dibelilah oleh seorang menteri di negeri Mesir yang memiliki seorang istri yang cantik jelita yang konon namanya Zulaikha. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan namanya Zulaikha, tapi orang menyebutnya Zulaikha. Kita nyebut saja Zulaikha untuk memudahkan. Tapi sebenarnya kita mengatakan Imra'atul Aziz, istrinya sang menteri. Ya. Ketika dibeli oleh mereka, apa kata sang menteri? Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga ini anak, budak ini kita beli, semoga bermanfaat bagi kita di kemudian hari atau kita jadikan anak angkat. Ini menunjukkan bahwasanya Yusuf kecil, masih kecil waktu dibuang ya. Dibuang dan dibeli oleh mereka. Subhanallah, kebetulan mereka tidak punya anak. Mereka berniat untuk mengangkat Yusuf sebagai anak mereka. Akhirnya Yusuf alaihissalam tumbuh berkembang di rumah tersebut. Subhanallah, dia menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan. Tampannya tidak wajar. Tampannya tidak wajar. Ya. Dan dia berbeda, Yusuf dari suku Bani Israel. Adapun penduduk Mesir, ya sukunya lain. Ada yang mengatakan suku Heksos, ya. Ada yang mengatakan suku Akbat. Intinya sukunya lain. Sukunya lain. Dan sampai akhirnya Yusuf begitu tampan sampai dalam hadis ya. Nabi ketika Isra Mi'raj Nabi melihat Yusuf wajah yang tampan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waqad u'tiya syatrul jamal." Yusuf diberikan setengah ketampanan. Banyak tafsiran apa maksudnya setengah ketampanan ini, tapi intinya ada yang berpendapat bahwasanya setengah ketampanan manusia diberikan kepada Yusuf alaihissalam. Sangat tampan ya. Saya dan Anda kita enggak tahu berapa persen kita yang seperberapanya dari ketampanan dunia ini. Tapi Yusuf alaihissalam bayangkan setengah ketampanan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satu tafsiran ulama syatrul jamal yaitu diberikan setengah ketampanan. Tampannya luar biasa. Akhirnya istri majikannya ini yang konon namanya Zulaikha, Imra'atul Aziz, akhirnya tertarik kepada Yusuf. Kenapa? Tiap hari ngelihat. Tiap hari ya, sering ketemu, lama-lama tresno ya kata apa? Lama-lama sayang kata orang Jawa ya. Ya, lama-lama ketemu, lama-lama sayang, lama jatuh cinta. Apalagi Yusuf tampannya luar biasa. Allah berfirman, akhirnya suatu hari sang wanita ini pun mulai merayu Yusuf. Ya, tiap hari dia lihat, lama-lama dia jatuh cinta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak." Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Maka perempuan tersebut, Imra'atul Aziz, sang wanita, istri majikan, mulailah merayu Yusuf di rumahnya. Dalam rumah dia rayu. Karena Yusuf tinggal sama mereka. Wa ghallaqatil abwab, dan dia pun menutup semua pintu-pintu. Ya. Semua pintu-pintu dia tutup ya. Rumah-rumah gede, rumah besar, banyak pintunya. Atau bisa jadi ini pintu kamar dia tutup, kemudian pintu ruangan kedua dia tutup, pintu ruangan ketiga dia tutup, saking besarnya rumah tersebut ya. Saking besarnya rumah tersebut. Sebagian kita Masya Allah rumah pintu cuma ya 2 ya. Pintu masuk, langsung pintu WC ya kan. Rumahnya kecil ya. Kadang pintu WC pun tidak ada pakai horden ya. Sebagian orang Masya Allah saya dengar rumah kecil cuma 3x4, situlah tempat tidurnya, tempat dapurnya, kemudian ada WC cuma dikasih kain. Subhanallah. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bercerita tentang rumah seorang menteri pembesar di kota Mesir yang rumahnya banyak pintunya.
Makanya disebut wa ghallaqatil abwab, maka dia pun menutup pintu-pintu. Entah dia tutup dengan begitu kencengnya atau dia ulang-ulang kuncinya karena banyak pintu harus ditutup. Satu pintu ditutup, pintu kedua ditutup, pintu ketiga ditutup. Seterusnya. Dia pasang rencana dengan rencana luar biasa ya. Setelah dia kunci tutup, dia jebak Yusuf. Mungkin disuruh ke kamarnya untuk ngurus apa untuk ngurus apa. Datanglah Yusuf alaihissalam. Ternyata pintu dia kunci semuanya. Kemudian dia berkata, wa qalat haytalak, kemarilah wahai Yusuf. Dia yang merayu. Apa kata Yusuf alaihissalam? Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Tuanku telah berbuat baik kepadaku. Ya, telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu la yuflihudz zalimun, sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Perhatikan di sini, saya ingin memberikan gambaran bagaimana beratnya ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan berkumpul ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ini adalah mangqabah, adalah kemuliaan Nabi Yusuf yang tidak semua orang bisa menghadapinya. Ujian yang berat seperti ini. Ya, perhatikan ya, ujian sangat berat. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menghadapinya. Pertama, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, ada sekitar 10, kemudian juga disebut oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya sekitar 10 ujian. Yang pertama, perhatikan, saya ingin menggambarkan bagaimana ujian berat Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam muda. Kita tahu anak muda syahwatnya lebih bergelora daripada yang tua-tua ya. Ya kecuali tua-tua keladi ya. Namun asalnya yang muda lebih bergelora. Oleh karenanya kalau yang muda berzina dengan yang tua berzina, dosanya lebih besar yang tua berzina. Sama-sama dosa besar, tapi yang tua berzina dosanya lebih besar. Waliyadzubillah, ada orang seperti itu, sudah tua masih berzina. Kenapa? Karena faktor dia untuk bermaksiat kecil, lebih kecil. Dia sudah tua. Ya. Makanya sebagaimana pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kata Nabi SAW, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim yaumal qiyamah wa lahum adzabun azim. 3 orang Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat, Allah tidak akan mensucikan mereka, Allah tidak akan ngajak berbicara dengan mereka, dan mereka adab yang pedih. Di antaranya Usyaimitun zanin, orang tua yang berzina. Kemudian Malikun kadzab, raja yang berdusta. Yang ketiga Ailun mustakbir, miskin tapi sombong. Kenapa? Karena 3 ini faktor untuk dia bermaksiat kurang. Bayangkan, Ailun mustakbir, miskin sombong. Orang kalau kaya sombong wajar. Ini miskin, apa yang mau disombongkan? Sudah miskin sombong, maka dosanya lebih besar daripada kaya yang sombong. Saya ulangi, ada miskin sombong, dosanya lebih besar daripada kaya yang sombong. Sama-sama dosa besar, sombong. Tetapi miskin sombong lebih besar dosanya. Kenapa? Dia tidak ada faktor untuk sombong. Kenapa sombong? Kemudian kedua, Malikun kadzab, raja berdusta. Kenapa dia perlu berdusta? Ya, sementara dia raja, dia bukan presiden, dia raja yang semua orang tunduk kepada dia, semua di bawah tahta dan perintahnya. Ngapain dia bawah tahta dan perintahnya? Kenapa dia harus berbohong? Dia bohong tidak perlu. Terus dia masih bohong juga, buat apa? Maka dosanya lebih besar daripada bohongnya orang yang lain. Yang ketiga, Usyaimitun zanin, yaitu orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Ya. Lihat, Yusuf alaihissalam masih muda. Tentu syahwatnya bergelora tidak sama seperti orang tua. Ini ujian yang pertama. Dia masih muda. Ujian yang kedua yang para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihissalam orang asing. Kita tahu bahwa orang asing tinggal di negeri asing lebih berani bermaksiat daripada bermaksiat di kampung, dan ini kenyataan. Banyak orang pencuri, dia tidak berani pencuri di kampung, mencuri di luar kampung. Jadi bajing loncat bukan di kampungnya, dia keluar untuk bunuh orang, untuk merampok, untuk merampas harta orang. Tapi kalau di kampung jadi orang baik. Kenapa? Kalau dia bermaksiat, memalukan bapaknya, memalukan ibunya, memalukan mbahnya, memalukan paman bibinya. Maka dia kalau di kampung jadi orang soleh, keluar jadi bajingan. Artinya apa? Seandainya waliyadzubillah Nabi Yusuf alaihissalam melakukan maksiat di Mesir, siapa yang mau dia malukan? Enggak ada. Enggak ada keluarganya sama sekali. Dia sendirian. Enggak ada keluarganya seorang pun di Mesir. Seandainya kalau dia terjerumus dalam hal yang nista, ya sudah, dia sendiri yang menghadapi. Beda lain kalau seorang bermaksiat di kampungnya. Dia berpikir panjang, kalau ketahuan bapak saya, kasihan bapak saya malu, ibu saya malu, kampung saya malu, keluarga saya malu. Maka ini ujian tersendiri yang dihadapi Nabi Yusuf alaihissalam. Ujian kedua, dia adalah seorang yang asing. Yang ketiga, dia bermaksiat di rumah majikan. Di rumah majikan. Ya. Tidak ada yang menduga, artinya sangat mudah dia untuk melakukan maksiat di rumah, tidak ada yang curiga.
Seorang majikan perempuannya ketemu dengan pembantu laki-lakinya, tidak ada yang curiga untuk bermaksiat. Ya, kalau mau terjadi tidak ada yang tahu, namanya dalam suasana yang orang tidak mengingkari. Makanya Nabi SAW mengatakan alhamu maut. Hati-hati saudara suami itu kematian, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena masyarakat memandang kalau kakak ipar ketemu dengan seorang wanita biasa aja. Seorang wanita bertemu dengan kakak iparnya perkara yang biasa, sehingga tidak ada yang mengingkari. Padahal itu bisa menjadi fitnah. Ya, karena dianggap biasa. Padahal itu bukan mahram dan bisa terjadi fitnah, bisa jadi perzinahan. Makanya kata Nabi SAW, al-mahamu maut. Sama halnya dalam hal ini, yaitu keberadaan Yusuf dalam rumah tersebut bersama Zulaikha adalah perkara yang wajar, tidak ada yang mengingkari. Wong itu ibu majikan sama Yusuf. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan besok karena sudah masuk salat Isya. Demikian pertemuan kita. Semoga kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang lebih baik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.